Guys, saya pengen membagi Allah itu memiliki dua bagian. Yang pertama, Allah adalah kasih. Betul? Yang kedua, Allah itu punya murka dan penghukuman. Ya, ketika umatnya nggak taat, dia akan berikan murkanya. Dia akan kasih hukuman kepada orang-orang. Betul? Nah, tapi saya mau ngomong gini guys, dengerin baik-baik ya. Segala murka Allah, bahasa yang lebih mudah, semua murka Allah dan semua hukuman Allah sudah ditimpakan kepada Yesus di kayu salib. Sehingga tidak ada lagi murka kepada orang-orang yang percaya akan Kristus Yesus. Sehingga kalau gitu bisa disimpulkan gini dong guys. Bahwa bagi kita Allah itu adalah Allah yang kasih dan tanpa murka kepada kita. Amin. Nah guys, percayai ini ya. Bahwa Allah itu mengasihi kita. Buktinya ayat Alkitab kasih tahu kita bahwa Dia mengangkat kita jadi anak-anak Allah. Amin. Lalu Dia itu menebus kita dari semua kesalahan dan dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Betul? Lalu selanjutnya Allah itu ketika Yesus naik, Dia ngirim Roh Kudus, Roh Allah untuk tinggal dalam hati kita, dalam diri kita. Kalau dulu zaman PL, Roh Kudus hanya hinggap. Dia bisa pergi, datang, pergi, datang. Kalau kudus, datang. Kalau nggak kudus, dosa, pergi. Tapi Roh Kudus saat ini tinggal, tetap, nggak keluar masuk, nggak pergi datang kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kita itu disertai Rohnya. Jadi gini, Allah itu nggak tega kita menjalani kehidupan di dunia ini sendirian. Dia kirim Rohnya, oh my God. Lalu, kita ini punya musuh guys. Musuh kita siapa? Iblis, kuasa gelap, roh-roh jahat itu musuh kita. Musuh kita ini merancangkan, berusaha ya, menghancurkan hidup kita. Tapi dengar baik, Kristus telah mengalahkan musuh kita. Ya. Nah, selanjutnya guys, ketika kamu orang percaya jatuh dalam dosa, bukan karena keinginanmu ya, sengaja bukan ya, tapi karena kelemahan tubuh, kedagingan ini kamu jatuh dalam dosa. Tuhan tetap mengasihimu. Kasihnya nggak berubah. Amin. Kasihnya tetap sama. Nah, jangan lagi terpuruk karena kamu melakukan dosa. Ya, bangkit, Tuhan sudah mengampunimu. Tuhan sudah melupakan kesalahanmu. Alkitab bilang, Dia membuang dari timur sampai ke barat. Dia tidak mengingat-ingat kesalahan kita. Oh my God. Nah guys, selanjutnya malaikat dikirim untuk menjagai kita loh guys. Kita ini dijagai malaikat Tuhan. Udah diangkat anak, ditebus salah dan dosanya, diberikan rohnya, dikasih malaikat penjaga. Ya. Guys, dan yang terakhir saya mau bilang, Tuhan menginginkan keadaan hidupmu itu berlimpah-limpah kebaikan. Yohanes 10 ayat 10, Yesus datang untuk memberi hidup dan hidup dalam kelimpahan. Guys, Tuhan gak menghukum lagi loh. Amin. Masih ada ajaran-ajaran Kristen yang salah. Contoh, Tuhan menghukum kamu karena hari Minggu kemarin kamu gak ibadah. Boom, kecelakaan. Nah, Tuhan tuh menghukum kamu. No. Tuhan itu malah membebaskan kita dari hukuman. Amin. Dia tidak lagi menghukum kita. Dia kasih. Ingat tadi.
murka dan penghukuman sudah ditimpakan kepada Yesus. Kita ini adalah menerima hal yang kasih dari Allah kita. Amin. Ya. Nah, guys, gini guys. Tuhan menginginkan kamu sehat, kamu sembuh. Tuhan menginginkan keluargamu harmonis, penuh kasih, sukacita. Tuhan menginginkan ekonomi diberkati berlimpah-limpah. Bukan untuk egois, ego, nafsu dirimu, tapi untuk berbagi. Amin. Kamu diberkati supaya menjadi berkat. Tuhan menginginkan kamu ya hidup dalam kemakmuran, kesejahteraan, keberhasilan, menjadi orang-orang melakukan perkara besar. Itu maunya Tuhan. Percayai ini guys. Allah kasih. Sebab gini, jadilah sesuai dengan imanmu. Katakan amin. Apa yang kau percayai hari ini, itu akan terjadi nyata dalam hidupmu. Percayailah mulai hari ini bahwa Allah itu kasih kepadamu. Kamu gak usah lagi doa, Tuhan buat aku berkenan. No. Kamu sudah berkenan. Kenapa? Bukan karena kamu. Bukan karena ketaatanmu, bukan. Tapi karena ketaatannya Yesus. Kamu dibenarkan. Karena ketaatan Yesus di kayu salib, kamu berkenan sama Tuhan. Amin. Bukan hasil usaha kita. Tapi karena kasih karunia Kristus Yesus. Nah guys, kalau kamu percaya apa yang saya katakan ini, saya mau bilang gini, ini sebenarnya Injil yang benar guys. Injil yang original tentang kasih Tuhan, tentang kasih karunia Tuhan yang besar buat kita. Kita menerima dengan iman, kita nikmati. Karena semua penderitaan kita bilang sudah ditanggung Yesus di kayu salib. Segala penyakit kita ditanggung di kayu salib. Kutuk kita sudah ditimpakan kepada Yesus di kayu salib. Sehingga kita ngalami hari ini kemenangan, keberkatan, kebebasan, kemerdekaan, kesejahteraan, keamanan, keselamatan, kemakmuran. Oh my God. Amin. Terima ini dengan iman. Terima kebenaran firman ini dengan iman. Maka hidup akan berubah. Maka pemulihan benar-benar akan terjadi. Maka hidup sejahtera akan kamu alami. Maka bahkan kelimpahan kamu akan alami. Kamu yang masih punya hutang. Hutangmu lunas. Terima dengan iman. Sebab Alkitab ada bilang gini guys. Maka tidak ada yang miskin lagi di antaramu. Itu Tuhan yang ngomong. Tuhan gak pengen kamu miskin. Ya, Tuhan pengen kamu berkelimpahan. Amin. Supaya kamu bisa menjadi berkat. Kasih makan orang miskin. Ya, menceritakan kebaikan Tuhan. Amin. Supaya kamu tidak meminjam, dikatakan. Meminjam artinya hutang. Ya, hutangmu lunas. Ekonomi yang sedang terpuruk, Tuhan akan berkati ekonomimu. Berlimpah-limpah. Terima. Dengan iman, percaya. Kamu yang sakit, terima kesembuhan. Karena bilur-bilur Yesus telah menyembuhkan kamu. Segala sakitmu sudah ditanggung Yesus di kayu salib. Terima kesembuhan dengan iman. Percaya dengan iman. Pemulihan keluarga. Saat ini keluarga terpecah belah. Ada perpecahan di keluarga. Dalam nama Yesus terjadi pemulihan dalam keluarga. Ya, terjadi pemulihan dalam keluarga. Kasih Tuhan mengalir kepada keluarga-keluarga yang sedang pecah. Kasih itu mempersatukan, kesatuan hati. Kasih itu melanda keluargamu. Dalam nama Yesus, terima dengan iman. Saya pengen mendengar kesaksian-kesaksian kamu. Ketika kamu percaya firman ini, maka firman itu menerobos hidupmu. Akan masuk ke dalam hidupmu. Memulihkan hidupmu, membangkitkan hidupmu. Ya, dan kamu akan mengalami terobosan, pemulihan, kelimpahan daripada Tuhan. Ya, kalau sudah dipulihkan, jangan lupa kabari saya. Pastor Jimmy, saya ngalami gini. Amin. Tuhan Yesus berkati.